Trans-Sulsel, ya, Trans-Sulsel untuk koridor 1 dan 2 wilayah Sulawesi Selatan. Dan kalau saya tidak salah ingat, kita juga melepas di sini dulu untuk teman basnya. Saya juga yang melepas waktu itu. Ya. Sekarang transformasi dari teman bas menjadi Trans-Sulsel. Jadi dua-duanya jalan. Ini hasil koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan. Kami terima kasih banyak teman-teman perhubungan. Kalau beda warna nggak apa-apa Pak. Nanti warnanya kita kasih jadi biru semua. Kenapa? Karena kita sudah dibantu oleh Kementerian Perhubungan sudah sekian lama. Mulai dari sudah 5 tahun terakhir kalau tidak salah ya. Dan memang Kementerian Perhubungan sebenarnya menstimulan saja. Setiap daerah yang dibangun koridornya adalah diberikan stimulan sekitar berapa tahun. Kemudian akan menjadi stimulan bagi provinsi untuk kesiapannya melaksanakan dan melanjutkan sistem trans wilayah di provinsi ini. Jadi memang pada prinsipnya Kementerian Perhubungan ini memberikan stimulan. Dan saya sudah minta Pak Menteri kemarin, Pak Menteri kalau bisa tahun ini kita 50-50, Pak Menteri 70, saya 30. Alhamdulillah beliau masih mempertahankan beberapa koridor dan masih ada janji 1 koridor lagi belum. Karena kemarin total teman bas kalau tidak salah 76, ya dibagi 50-50. 50-50-nya beliau 70, saya 30. Dan inilah kami sudah laksanakan di depan. Manakala nanti teman-teman Kementerian Perhubungan ditanya oleh Pak Menteri, ini kita sudah launching. Mudah-mudahan Pak Kadis ini ngundang Pak Menteri enggak? Salah, pelanggaran berat ini. Nantilah kita undang ke beliau sini. Tapi memang kami berharap bagus nanti kalau sudah masuk koridor tambahannya, insya Allah saya memang pengen sekali kita kaji dulu, bukan suka-sukanya, dikaji dulu. Tempatnya di mana yang strategis bisa meningkatkan pariwisata dan juga tentu dapat meningkatkan jumlah passengers untuk setiap penerbangannya. Kalau tidak, dia tidak ngangkat nanti. Harapannya itu. Yang berikutnya, harapan saya bahwa kenapa kita mau membentuk, karena memang kita lihat ini daerah kepulauan kita banyak dan berpenduduk. Nanti kalau itu bisa dipakai, itu memudahkan kita. Kami juga sudah koordinasi dengan Gubernur Sultra. Karena Gubernur Sultra juga mantan pangdam kita dan beliau itu warga kita juga. Jadi ada 10 warga Sulawesi Selatan yang jadi gubernur. Saya memang sengaja kirim warga saya untuk jadi gubernur supaya dia bisa bawa anggaran ke daerahnya. Dan termasuk Sulut, Bapak Yulis adalah Gubernur Sulawesi Utara. Ada Sulteng juga. Kemudian ada Kaltara. Kemudian ada Kaltim. Banyak, ada 10 totalnya. Saya bilang, saya ditanya kemarin salah satu gubernur, itu jalan dekat rumahku belum dikerja. Saya bilang, saya sengaja tidak kerja, kalau perlu saya bongkar yang pernah saya kerjakan. Karena kenapa? Masa jadi gubernur tidak bisa dikerja dekat rumahnya? Bilang tidak bisa, bukan wilayah kewenangan saya. Bilang jangan kasih tahu saya sudah pernah sarjana gubernur kemarin, 4 tahun, 2 tahun jadi wakil gubernur, 3 tahun jadi gubernur. Jadi cukup paham lah. Bisa bantuan keuangan antar provinsi, boleh, saya terima. Jadi memang seperti itu Pak. Kenapa? Karena boleh bantuan keuangan antar provinsi, boleh. Tinggal bikin pergubnya, kasih uangnya, selesai. Tunjuk wilayahnya mana, bangun, boleh. Kenapa? Memang seperti itu Pak. Teman-teman juga kan mungkin dari daerah-daerah mana-mana semua. Bisa lihat kampungnya, boleh, boleh bangun, boleh. Kenapa? Saya yakin yang dibangun tidak mungkin untuk kemewahan, pasti kebutuhan. Saya yakin. Itu. Yang berikutnya ingin saya sampaikan, konektivitas nanti kita juga lagi menunggu armada untuk ATR. Kebetulan tahun ini kita dapat sedikit persoalan bahwa, bukan persoalan ya, tapi masalah dunia, bahwa semua engine ATR itu sekarang lagi ngantri untuk maintenance. Cuma adanya di Brisbane kalau tidak salah, di Australia, dan semuanya ngantri ke sana sama di Eropa kalau tidak salah. Dan sekarang sudah antrian berapa, tapi ada, tinggal Pak Kadisub, sudah ada Pelita Air ya, Pelita Air, dan rencana juga penerbangan untuk perluasan bandara. Akan ada bandara kita akan perpanjang, tahun ini insya Allah pembebasan untuk Bandara Bone dan Buah selesai semua pembebasannya, sisa extend untuk bisa Boeing masuk. Jadi nanti direct Bone langsung Jakarta, ke Bali atau kemana, kemudian Luwu juga begitu, langsung direct ke Jakarta bisa. Itu harapan kita nanti supaya
bisa sistem transportasi lebih baik di Sulawesi Selatan. Karena kalau transportasi mikir orang 3 jam baru sampai di wilayahnya, yakinlah akan berat orang ke sana. Apalagi mau investasi. Karena capeknya minta ampun. Apalagi tourism, pasti susah. Nah, kenapa Bajo tadi mau disambung? Karena akan ke sini. Ini Sulsel, Trans Sulsel ini ada 27 unit ya. Ibu Dirut tinggal nanti perbanyak dambrinya. Nanti insya Allah kalau kita sudah pelan-pelan ini sudah bekerja sendiri, kita kuasai dulu Maminasata, ini sekitar 3 juta penduduk. Setelah kuasai Maminasata nanti kita ekspansi ke kabupaten kota. Supaya nanti terkoneksi. Harapan saya yang mau ke pelabuhan, bandara, kemana, cuma 1 kartu nanti. Mau naik kereta 1 kartu, terintegrasi. Tinggal pemiliknya tinggal bagi-bagi aja lah. Pemiliknya dari Kemenhub Operasi Kereta KAI, tinggal dorong berapa bagiannya. Dari provinsi berapa dorong. Tinggal 1 kali bayar, semua transportasi sudah terkoneksi, semua darat, laut, udara. Itu harapan kita. Seperti di luar negeri katanya. Karena saya juga belum terlalu perhatikan juga sistem manajemen. Saya pernah kemarin studi di Australia saja, waktu lihat sistem transportasi mereka. Begitu hebatnya, bagaimana mereka merencanakan. Tapi perencanaannya memang untuk 100 tahun, 200 tahun ke depan. Ya. Untuk kabupaten kota saya minta tolong Pak Sekda, nanti harapannya feeder-feeder itu diurus oleh kota, tolong dikomunikasikan bagaimana mengintegrasikan semua. Diidentifikasi dulu paling tidak PT-PT. PT-PT. Ya, PT-PT-nya kalau seperti Jakarta tuh lumayan, pakai Jaklingko. Jaklingko itu sudah ada kerjasama kita dengan provinsi. Jadi bagaimana dia terkoneksi dengan feedernya. Kalau tidak ada feedernya ini setengah mati nanti. Ya, feeder. Kita bagi tugas Pak Wali Kota. Pak Sekda. Ya, kalau bisa bagi tugas, feedernya dari lorong-lorong itu dari kota dulu. Nanti kita bentuk perusahaan JV bisa untuk sistem transportasi Sulawesi Selatan. Nah, tinggal feedernya nanti. Feedernya, kasih masuk mereka, angkutan yang mau gabung silakan. Nanti kita tinggal rebrand. Makanya saya tulisnya Trans Sulsel. Ya, karena ini untuk Sulawesi Selatan semua bisa terkoneksi. Ada nanti feeder Makassar, feeder Goa, feeder Takalar, feeder Maros masuk untuk berputar ya. Harapannya seperti itu. Yang terakhir, subsidi masih dijalankan. Ini masih gratis ya Pak Gadis? Masih gratis. Kalau mau ada coba-coba silakan Pak. Terakhir itu saya mau sampaikan, terima kasih banyak semuanya atas supportnya dari anggota DPRD, Ibu Wagub, kemudian para Forkopimda dan para teman-teman Kemenhub. Ini saya launching sedikit Pak, contoh, mudah-mudahan kita dapat support nanti. Dan Pak Menteri juga mau bikin katanya Skytrain, kemarin sempat ditunda ya, yang ada mau investasi untuk Skytrain, untuk transportasi, bagusnya karena tinggal pakai footprint, tidak perlu, footprintnya kecil, cuma tiangnya aja dibutuhkan, tidak perlu pembebasan banyak. Skytrain itu seperti gondola, untuk transportasi kota sekarang lebih ramah dan lebih mudah untuk pelaksanaan pembuatan tempatnya, tidak perlu pembebasan besar-besaran, dan lebih murah. 300 miliar something dibanding 1,4 triliun pakai LRT lebih mahal. Mudah-mudahan di Makassar bisa paling tidak mengkoneksikan Maminasata, insya Allah itu lebih baik. Salam atau pada salama, kurang semangat. Demikian dari saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Teman-teman juga angkutan lain bisa bergabung dengan kita nanti, insya Allah kita akan kolaborasikan di bawah payung Pemprov dan Kabupaten Kota, insya Allah akan lebih mudah. Selamat Ki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.